Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para peserta kelas tajwid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan bab tajwid ya, pada pembahasan bab sifatul huruf ya, sifatul huruf. Adapun yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang makharijul huruf. Sedikit kita ulas kembali ya. Makharijul huruf yakni adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Secara umum makharijul huruf dibagi menjadi 5 bagian besar ya. Secara global dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah al-jawf ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah al-halq, yaitu tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan, ya, lidah. Yang keempat adalah asy-syafatan, kedua bibir. Yang kelima adalah al-khayshum, ya, atau rongga hidung. Dan juga perincian dari huruf dari masing-masing makhraj tersebut sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, dan juga diingat gitu ya. Karena akan berkaitan dengan pembelajaran sifatul huruf ya. Sebelum kita masuk ke sifatul huruf ya, di halaman 24 di buku ya, di sini penulis menyebutkan manfaat ya, manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari sifatul huruf ya. Dan kenapa kita perlu mempelajari sifatul huruf? Ya, kenapa kita perlu mempelajari sifatul huruf ya? Sebagaimana kita ketahui ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa makharijul huruf ya, pada satu makhraj itu bisa saja ada satu atau lebih huruf begitu ya. Contohnya misalnya di sana di makhraj al-lisan misalnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas misalnya ya. Di sana ada 3 huruf. Tha, dha, dha. Nah, ada 3 huruf dalam satu makhraj. Kalau kita hanya mempelajari makharijul huruf tanpa mempelajari sifatul huruf, maka ya sama saja ya, pengucapannya akan sama saja. Tha, dha, dha. Nah, karena makhrajnya sama tanpa menerapkan sifatul hurufnya. Ya, tha, dha, dha. Ya, harusnya seperti itu ya. Nah, maka dengan mempelajari sifatul huruf, maka kita bisa mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj dan juga sifat-sifat huruf tersebut ya. Dan juga untuk membedakan huruf yang makhrajnya sama. Nah, ini makanya kita perlu mempelajari sifatul huruf ya. Ini disebutkan ada 3 poin. Yang pertama membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti tadi ya. Misalnya di satu makhraj ada 3 huruf ya. Tha, oh sifatnya ini loh tipis loh gitu. Tha. Dha, ini sifatnya tipis ya. Udaranya mengalir, suaranya mengalir. Ath, adh. Nah, kemudian dha, al, tebal ya. Suaranya naik ke langit-langit seperti itu ya. Al-dha, atha, adza, seperti itu. Jadi untuk membedakan huruf yang makhrajnya sama begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat ya. Dengan mempelajari makhraj dan sifatul huruf, maka diharapkan kita bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan juga sifatnya secara tepat gitu ya. Sehingga tidak terjadi kesalahan ketika mengucapkan huruf. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah ya. Huruf-huruf yang kuat dan yang lemah maksudnya adalah sandaran kepada makhrajnya ya. Ini insyaallah akan datang penjelasan di pertemuan berikutnya. Taib, ini di antara 3 manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari sifatul huruf ya. Yang pertama, mampu membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Yang kedua, mampu mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Ini di antara manfaat dalam mempelajari sifatul huruf. Taib. Kemudian secara umum ya, sifatul huruf dibagi menjadi 2 bagian ya. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah
sifat huruf yang memiliki lawan. Ya, sifat huruf yang memiliki lawan. Dan bagian yang kedua adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan, gitu ya. Bagaimana maksudnya sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan? Ya, kita contohkan misalnya pada manusia ya, sifat yang memiliki lawan. Misalnya manusia itu ada yang rajin, maka lawan dari rajin adalah malas. Misalnya lagi ada yang dermawan, gitu ya, maka lawan dari dermawan adalah pelit misalnya. Nah, ini sifat yang memiliki lawan. Adapun yang kedua tadi adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Baik. Kemudian sifat yang memiliki lawan ini jumlahnya ada 4 ya, hanya 4 saja yang memiliki lawan. Dan ini jadi sifatul huruf ini lebih ditekankan atau pembahasannya ya kurang lebih ada pada suara dan juga aliran udara, gitu ya. Ada suara dan juga aliran udara. Berbicara tentang suara dan juga aliran udara, kurang lebih seperti itu. Insyaallah nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya terkait perinciannya. Jadi sifat huruf yang memiliki lawan ada 4 sifat, dan sifat huruf yang tidak memiliki lawan dibagi menjadi 8 sifat. Baik. Kita ulang kembali. Sifatul huruf secara umum dibagi menjadi 2, sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan ya ini dibagi menjadi 4 ya, ada 4 bagian. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan ada 8 sifat. Baik. Ini barangkali yang bisa disampaikan pada halaqah kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.